Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helvani Winudayatama, pendiri tim terakhir saya 095, program studi teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2025. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bersama mengenai fundamental yang ada dalam bahasa pemrograman C++, namun tidak sampai situ aja. Karena itu, kita di sini akan belajar bersama-sama melanjutkan mempelajari mengenai fundamental dalam bahasa pemrograman C++, atau dimana kita mempelajari bahasa pemrograman C++ yang level 3 dan 4. Kita akan membahas mengenai conditional, iterasi array menggunakan perulangan looping, pengaplikasian dan juga lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, untuk pada video kali ini juga kita akan memperdalam materi mengenai fundamental di bahasa pemrograman C++. Kita akan membahas mengenai conditional, yaitu if, else, if, else, dan juga di dalamnya terdapat logika boolean. Kemudian kita juga mempelajari mengenai looping ataupun perulangan, yaitu ada perulangan for, while, do while, dan juga yang terdapat iterasi array menggunakan perulangan ataupun looping. Nantinya kita juga akan berlatih dalam membuat program, menghitung nilai rata-rata, dan juga membuat tabel perkalian. Serta kita juga akan membahas mengenai perbedaan parameter, yaitu parameter by copy dan juga parameter by reference. Nah, kita juga nanti akan membahas mengenai fungsi dengan contoh-contohnya, serta kita akan belajar perbedaan antara file HPP dan juga CPP. Dan terakhir kita juga akan belajar bersama-sama dengan cara membuat program modular sederhana seperti perhitungan operasi aritmatika. Langsung saja kita ke materinya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman C++. Baik, di sini untuk pengondisionalan if, else, dan logika boolean. Nah, di mana percabangan di dalam bahasa pemrograman Python itu dengan formatnya if else. Sedangkan di bahasa pemrograman C++, jadi sintaksnya diganti menjadi else if, yang dimana percabangan mengarahkan alur program berdasarkan kondisi. Jadi mengarahkan alur program berdasarkan kondisi. Nah, ada rantai if, else if, dan juga else. Mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default. Sementara tipe bool menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Jadi ini akan L itu akan menurunkan cabang sampai dia menyimpan hasil logika. Konsep utamanya di sini setiap blok if dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuhi. Else menangani semua kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya. Ekspresi perbandingan mengembalikan nilai boolean sehingga bisa disimpan di variabel. Oke, lanjut. Di sini untuk contoh kodenya, if score lebih dari sama dengan 10, maka dia akan menghasilkan output dengan nilai sama dengan A. Sedangkan jika skor itu lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan output nilai B. Nah, sedangkan untuk nilai kurang dari sama dengan 60, maka ini nilai akan menghasilkan output C. Sedangkan untuk kondisi terakhirnya akan setelah di bawah ini, di bawah 60, maka akan menghasilkan output nilai D. Nah, untuk bool lulus itu skornya harus lebih
dari sama dengan 60. Nah, jika nilainya itu 59 ke bawah, maka dia tidak akan lulus. Di sini juga menghasilkan output status lulus ya atau tidak. Program akan mengetahui nilai lulus itu true atau false dengan cara mengecek skornya. Jika skornya lebih dari sama dengan 60, maka dia akan lulus. Atau ya, akan menghasilkan output status lulus ya. Jika nilainya itu 59 ke bawah, maka dia akan menghasilkan output tidak. Jika tidak, maka dia akan menghasilkan tidak. Itu teman-teman. Baik, di sini kita akan lanjut untuk membahas looping for, while, do while, dan if iterasi array. Loop itu mungkin eksekusi berulang, for, while, dan juga do while, yang dimana memiliki evaluasi kondisi yang berbeda, namun semuanya dapat digunakan untuk menelusuri array. Jadi teman-teman, konsep utamanya ini bisa dibaca. For dipakai saat jumlah iterasi sudah diketahui. While memeriksa kondisi di awal putaran, berhenti jika kondisi salah. While menjalankan blok dulu, baru memeriksa kondisi. Nah, minimal itu sekali jalan ya teman-teman. Untuk indeks array diakses konsisten dengan buka kurung ANR, buka kurung lurus I, buka kurung tutup kurung I, tutup kurung di setiap jenis loop. Di sini ada contoh kodenya untuk for loop, while loop, dan do while. Intinya dari program ini sama. Untuk for loop dituliskan baris sebagai berikut. Dengan integer i-nya sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, i plus, maka dia akan menghasilkan array dari unfix ke i itu. Gitu teman-teman. Jadi seiring berjalannya waktu, i ini akan bertambah sampai dimana nilai i-nya ini sampai mencapai batas. Maka perulangan akan berhenti saat i itu sama dengan 4. Sama seperti untuk while loop juga. Di sini terdapat variabel i sama dengan 0, nilai 0-nya. Maka while jika i kurang dari 5, maka dia akan mengepung indeks dari array dari i tersebut sampai mencapai batasnya di sini. Begitu juga dengan do while loop. Do while loop juga sama. Di sini dengan variabel j sama dengan 0, maka program akan menghasilkan array dengan indeks j. Oke, selanjutnya latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Di sini menggunakan dua latihan utama mengenalkan perhitungan rata-rata menggunakan loop tunggal, pencetakan tabel perkalian menggunakan loop bersarang. Program rata-rata nilai input jumlah nilai terlebih dahulu, gunakan loop untuk membaca setiap nilai dan tambahkan ke total. Rata-rata dihitung dengan total per n. Oke, di sini ada contoh kodenya. Di sini kita menyimpan variabel n atau membuat variabel n. Jadi kita harus mengingat jumlah nilai atau variabel n-nya ini. Kita akan menggunakan loop untuk mengecek setiap nilai. Di sini rata-ratanya itu dihitung dengan rumus totalnya ini dibagi dengan angka yang kita inputkan. Karena ini adalah angka yang kita inputkan di sini. Di sini si A jumlah nilai, program akan menerima nilai dari inputan user itu sendiri, yaitu bernama n, dalam satu variabel yaitu bernama n. Nah, di sini juga ada total berarti pada double dengan nilai sama dengan 0 dan melakukan perulangan for dengan integer sama dengan i sama dengan 1, i kurang lebih sama dengan n dengan i ditambah plus. Dengan di sini kita tambahkan variabel x dengan tipe data double, program akan mencetak nilai ke
kesekian sesuai dengan I, dan dia akan melakukan perulangan lagi, dan dia akan masukkan ke dalam variabel X, dan totalnya itu akan menghasilkan plus sama dengan X. Untuk output akhirnya di sini bagian rata-rata menggunakan rumus total per n. Jadi n ini adalah inputan dari user ya teman-teman. Misalkan di sini kita menyimpulkan nilainya ini 2, maka di sini akan menghasilkan nilai ke 1 sekian, misalkan A-nya 2. Nah, variabel ini akan dilangsung ke variabel X. Karena nilai itu ada 2, maka nilai kedua itu berapa? Dan akan dieksekusi oleh program itu sendiri. Baik, lanjut. Untuk tabel perkalian, dua loop bersarang menampilkan tabel NXN. Loop luar menentukan faktor utama dalam mengalikan dengan faktor kedua. T dipakai supaya kolom rapi. Jadi terdapat 14 dan juga 4 kolom ya teman-teman. Di sini juga ada contoh kodenya. Kita menginputkan n, kemudian user akan program akan menghasilkan atau mencetak tampilkan tabel perkalian hingga sesuai, maka program akan melakukan perulangan sampai dia menghasilkan nilai sampai nilai tersebut disimpan ke dalam variabel n. Di sini juga ada perulangan for dengan i sama dengan 1, i kurang lebih sama dengan n, i plus plus, kemudian di sini juga ada for lagi dengan variabel j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan n, j plus plus, maka program akan mencetak i dikali j per t. Di sini akan menghasilkan code-nya, atau program akan mencetak hasil dari perkaliannya. Lanjut, di sini ada perbedaan parameter by copy dan by reference. Jadi jenis parameter itu ada 2, ada sys plus by copy, ada by reference. Nah, untuk parameter by copy, dia itu hanya menerima inputan saja, tidak merubah nilainya. Sedangkan untuk by reference ini langsung memodifikasi variabel asli. Menerima referensi atau parameter bisa dikalkulasikan juga. Nah, konsep utamanya di sini menerima salinan hingga A hanya variabel lokal, jadi tidak mengubah nilai hasilnya. Untuk variabel untuk perbedaan parameter by reference dalam C++ itu menerima referensi operator memastikan menunjukkan ke variabel pemanggil. Maka referensi alat saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Oke, di sini ada contohnya. Terdapat fungsi tambah copy dengan parameter integer a dengan a plus sama dengan 10. Di bawahnya juga telah membuat fungsi tambah ref yang mirip dengan atas, namun di sini berbeda dengan a plus ditambah yang pertama ini parameter copy dan ini by reference. Jadi fungsi parameter by copy ini hanya menerima inputan variabel yang dikirim. Jadi perubahan a ini tidak mempengaruhi variabel aslinya. Maka jika kita menginputkan variabel 5, maka ini akan menghasilkan variabel 5. Dengan parameter berbeda dengan parameter by reference, di mana dia menerima referensi dari variabel aslinya. Itu akan merubah parameter a ini langsung mengubah variabel aslinya yang ada di tambah ref ini, fungsi dalam tambah ref. Bisa nanti nilainya akan
berubah total nih yang bagian A-nya. Jadi saya juga memiliki fungsi main-nya untuk tambah copy teks tambah reference. Ini akan menghasilkan output setelah paste by copy, setelah paste by reference. Oke, di sini kita akan membahas mengenai prototipe fungsi. Nah, prototipe fungsi ini mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Hal ini itu memisahkan deklarasi dari implementasi dan juga menjaga compiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Nah, untuk konsep utamanya di sini prototipe biasanya ditempatkan di bagian atas di header, yang biasanya di paling atas .hpp ya. Nah, implementasinya itu dapat berada di akhir file atau berkas terpisah. Jadi dia bisa dapat terbuat di file header atau file hpp. Nah, untuk pemanggilan fungsinya cukup menyertakan header, compiler sudah tahu bentuknya. Nah, ini juga ada contoh, ada prototipe fungsi hpp atau file header. Nah, di sini untuk contoh prototipe fungsinya ada integer dengan fungsi kali. Jadi pada data integer yang dimana nilainya itu ada A dan B, dan implementasinya di sini di return kita menggunakan return untuk mengalihkan jumlah A dan B. Kemudian untuk pemanggilannya kita menggunakan fungsi main-nya, yaitu kita membuat variabel x bertipe data integer dengan sama dengan 4 dan y sama dengan 5. Untuk outputnya dia akan menghasilkan hasil kali dari x dan y tersebut, kemudian ditutup dengan return 0. Lanjut, di sini header menyimpan deklarasi, sedangkan file implementasi membuat definisi. Nah, pemisahan ini tuh meningkatkan modularitas, mengurangi duplikasi, dan mempercepat kompilasi inline. Ini di sini untuk konsep utamanya tentu saja header itu dengan .hpp, untuk file implementasinya dengan .cpp. Nah, di sini juga bisa menambahkan atau menginputkan header .app untuk membuat fungsi itu siap di berkas lain gitu. Contoh implementasi nyatanya itu seperti ini. Nah, di sini ada contoh programnya. Nah, di sini untuk pemisahan berkas .hpp dan cpp. Nah, perbedaan antara HPP dan juga CPP. Jadi HPP ini adalah file header yang fungsinya itu adalah menuliskan fungsi kelas dan konstanta dan juga lainnya yang ingin diberikan. Simpelnya itu seperti library yang disebut oleh profesor. Sedangkan file CPP ini implementasi yang di dalamnya membuat kode atau instruksi yang akan dideklarasikan. Jadi kita mengambil file header ini dan masukkan ke dalam file CPP. Di sini sesuai dengan contohnya ada menampilkan dengan kita memiliki kelas tampil menu yang dimana di sini tuh ada metodenya ya atau atributnya, ada beberapa, yaitu dengan tambah dengan tipe data integer dan kurang dengan tipe data integer. Untuk implementasinya juga sama seperti bisa dilihat di sini. Kemudian di sini untuk program modular sederhana, yaitu program kalkulator manual sederhana menunjukkan bagaimana fungsi terpisah bekerja sama dengan main untuk menghadirkan struktur modular yang mudah dikembangkan.
Jadi seperti perhitungan matematika biasa lah ya. Nah, di sini contoh untuk bagian pengkodeannya. Kalian bisa dilihat di sini ada fungsi main yang dimana dia bertipe data integer, kemudian dan di sini juga menampilkan kelas tampil menu. Kemudian di sini kita pilih untuk A dan B-nya, maka program akan menghasilkan memberikan output pilih menu. Kemudian dia akan mengulang sampai user menginputkan suatu angka yang bisa disimpan di dalam variabel ini pilih. Kemudian program akan mengatakan masukkan angka 1, kemudian angka 2. Setelah itu pengkondisian di sini, jika pilih itu sama dengan 1, maka hasilnya akan ditambah A dan B-nya. Jika kondisi lainnya, pilihan kedua itu, jika pilihnya itu sama dengan 2, maka hasilnya itu akan dikurang A dengan B. Dan kondisi terakhir, jika pilihan tidak tersedia per n. Di sini juga ditutup dengan return 0. Jadi teman-teman, langsung saja kita implementasikan kode-kode yang sudah kita buat ke dalam bahasa pemrograman C++. Oke, di sini untuk yang pertama mengenai kondisi. Di sini saya jelaskan. Sini akan menginputkan sebuah nilai yang akan diberikan ke variabel yang bernama skor. Kemudian di sini ada pengkondisionalnya. Jika if lebih dari 90 maka mendapatkan nilai A, jika lebih dari sama dengan 75 akan mendapatkan nilai B. Untuk kondisi lainnya, jika lebih sama dengan 60 maka akan mendapatkan nilai C. Dan untuk kondisi terakhir, jika kondisi tidak terpenuhi, nilai tidak sesuai dengan 60 ke atas atau 59 ke bawah, maka untuk minimumnya akan mendapatkan nilai D. Di sini juga terdapat logika boolean yang sudah saya katakan di sini. Jika lulus itu, syarat untuk lulusnya itu adalah skornya lebih dari 60, sama dengan 60. Untuk outputnya, di sini kita masukkan nilai yang pertama. Dia akan masukkan nilai yang pertama itu misalnya 90, akan maka status lulusnya akan ya, karena di sini 90 karena sudah memenuhi syarat lulusnya ya teman-teman. Selanjutnya kita harus menginputkan 89 di rentang di atas 75 dan juga kurang dari 90. Kita akan mendapatkan nilai B. Begitu seterusnya ya teman-teman. Yang terakhir, memasukkan nilai-nilai yang kurang dari 60, misal 59 ini tidak memenuhi pengkondisian di sini, maka dia akan mendapatkan atau menghasilkan eksekusi dari struktur bagian else yang nilai D. Dan untuk status lulusnya adalah tidak. Selesai ya teman-teman. Begitu untuk bagian conditionalan. Selanjutnya di sini untuk perulangan, yaitu loop. For a while, di while loop. Di sini saya membuat array Di sini juga ada fungsi main bernama array bernama ARR yang bertipe data integer yang terdapat 5 nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Terdapat 3 perulangan yang berbeda. Yang pertama, perulangan for. Untuk for loop di sini for dengan nilai i sama dengan 10, i kurang dari 5. Dan di sini untuk while juga sama, dengan i sama dengan 0, i kurang dari 5. Dan untuk while juga sama, untuk j sama dengan 0, intinya sama. Untuk outputnya di sini untuk for loopnya 1, 2, 3, 5, 4, 3, 4, 5. Dan di sini akan dicek untuk i lebih kecil daripada 5.
variabel I ini akan mengalami kenaikan nilai. Contoh analoginya seperti itu. Analoginya awal-awal I itu 0. Nah, karena setelah dicek dia ini kurang dari 5, maka dia akan melakukan perulangan sampai dia menghasilkan minimum angkanya, yaitu angka 5. Maka setelah syaratnya terpenuhi, maka program akan mencetak angka 1 ini. Intinya perulangan ini dia akan menambahkan angka-angkanya sampai dia mencapai kondisinya terpenuhi, yaitu I kurang dari 5, yang dimana dia akan menambahkan sampai batas minimumnya sama dengan while loop. Pada intinya for loop, while loop, dan dual loop ini sama ya teman-teman. Kemudian di sini dia akan masukkan output yang seperti yang tadi sudah saya katakan, akan mengganti nilai J ini dengan perulangan sampai dia menghasilkan kondisi terpenuhi. Oke, selanjutnya di sini ada program untuk menghitung nilai rata-rata. Di sini diminta untuk menginputkan nilai. Kita akan menginputkan misal 4 nilai. Nilai pertama 20, nilai kedua 30, nilai ketiga 25, nilai kelima 26. Otomatis di sini akan menghitung rata-ratanya dengan rumus yaitu total per n, atau program akan bertanya jumlah nilai yang akan ditampung di variabel n, kemudian membuat variabel total dengan tipe data double. Di sini ada perulangan for integer I sama dengan 1 kurangan lebih sama dengan n, kemudian dicek dalam x ini dan nilai ke-nya, kemudian akan disimpan dalam variabel x. Kemudian di sini itu rata-ratanya seperti yang tadi saya bilang, total per n. Kemudian misalkan tadi kan kita menginputkan 4 nilai, otomatis dia akan mencetak nilai ke 1, 2, 3, dan ke 4 sesuai dengan yang kita minta. Nah, nilai yang kita sudah inputkan itu dia akan ditampung dalam variabel x. Dan di sini untuk variabel total yang awalnya 0 akan dijumlahkan sama dengan variabel x tadi. Yang terakhir di sini akan mencetak bagian rata-rata total n yang telah kita per n yang telah kita inputkan. Begitu teman-teman. Selanjutnya latihan tabel perkalian. Nah, di sini dengan fungsi mainnya bertipe data integer, program akan bertanya tampilkan tabel perkalian hingga berapa n-nya yang akan disimpan. N ini akan menyimpan inputan dari user. Contohnya kita akan membuat 5 baris, 5 tabel, 5 baris dan 5 kolom. Jadi akan memasukkan angka n sebagai inputnya. Jadi n ini menentukan ukuran tabelnya, misal baris dan juga kolomnya. Misalkan n ini kita inputkan sama dengan 5, maka program akan menampilkan tabel perkalian hingga 1 kali 1 sampai 5 kali 5. Kemudian di sini kita masuk ke dalam for integer I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan n, I plus plus. Nah, kemudian loop pertama ini mengatur baris tabel. Jadi baris tabel itu yang mendatar.
Nah, variabel i di sini tuh mewakili angka pada baris, yang dimana di loop pertama itu angka baris itu akan berjalan dari angka 1 sampai ke n. Dan terdapat juga perulangan untuk for kedua, yang dimana loop kedua ini berfungsi sebagai untuk bagian kolomnya guys, yang bagian ke bawah. Loop kedua ini berada di dalam loop pertama ya teman-teman. Dikatakan di dalam loop bersarang loop karena ada loop di dalam loop gitu. Di sini kita menggunakan variabel j, yang dimana j ini adalah mewakili angka dari kolomnya. Nah, di sini program akan menghitung i dikali j, yang dimana untuk memberikan jarak ya untuk ininya. Kemudian ditutup dengan return 0. Jadi begitu teman-teman. Maka outputnya begini ya teman-teman. Dia akan berisi tabel-tabel. Jadi untuk bagian tabel perkalian ya teman-teman. Di sini selanjutnya mengenai parameter copy dan reference. Saya tekan lagi untuk parameter by copy ini, perubahan nilainya itu tidak mempengaruhi variabel asli. Sedangkan untuk parameter by reference ini mempengaruhi variabel asli atau mengubah total variabel asli. Nah, di sini juga ada fungsi dari mainnya dengan variabel x. Kemudian setelah kita run saja, dapat kita lihat bahwa setelah pass by copy ini diisi 5, setelah pass by reference maka nilainya akan 15. Dia akan mengubah nilai variabel aslinya. Untuk parameter by copy itu adalah nilai variabelnya itu dikirim dan juga disalin ke parameter fungsi, sedangkan parameter by reference itu adalah memori dari variabel by copy yang disimpan ke dalam fungsi. Untuk variabel aslinya, jika parameter by copy ini tidak mengaruhi perubahan ke dalam variabel aslinya, sedangkan untuk by reference akan mengalami perubahan ke variabel aslinya. Jadi kalau copy ini hanya butuh memproses data tapi tidak mengubahnya, sedangkan untuk by reference ini perlu waktu untuk memproses dan juga untuk mengubah nilai variabel aslinya. Analogi sederhananya itu, misalnya kita memiliki x sama dengan 5, di situ akan mulai persalinan, otomatis nilai a itu sama dengan 5. Dia akan mengubah nilai a sama dengan 15 karena dia dapat parameter by copy, dia akan a nya itu tetap akan 5, sedangkan untuk di parameter by reference dia akan mengambil a itu akan menghasilkan 15. Jadi referensi dari nilai x itu sendiri. Kemudian kita akan mengubah nilai a, kita ubah menjadi 15, diubah menjadi 15. Begitu untuk varian parameter by copy atau by reference. Nah, di sini untuk prototype fungsi ada 3 file, dan di sini juga ada 3 file. Untuk file yang pertama, untuk file cpp, di sini saya menjelaskan untuk yang HPP dulu.
ada 6 ini if and def. Ini sebagai headernya. Kemudian di sini ada integer kali dengan nilai A dan B, dimana ini itu adalah prototype yang akan memberitahu pada compiler bahwa terdapat fungsi bernama kali dengan 2 parameter, yaitu integer A dan juga integer B. Kemudian di sini ada if, yang dimana ini untuk menutup header tadi, untuk menutup if and def dan juga define, dan di sini juga untuk menutup semuanya. Oke, lanjut. Di sini untuk CPP, fungsi dari .cpp, di sini terdiri dari 5 baris kode. Kita menempatkan header agar fungsinya itu konsisten. Kemudian yang pertama di sini sebagai header, untuk .hpp sebagai header, dan yang ini juga menggunakan kata kunci include untuk membuat header di sini. Kemudian di sini fungsi kali untuk mengembalikan hasil pengalian antara A dan B. Selanjutnya untuk ke bagian yang main, untuk include stream. Di sini juga ada include 06 fungsi prototype HPP yang sudah kita buat, header yang sudah kita buat tadi, yang fungsinya itu membuat main bernama fungsi kali, memanggil. Kemudian ada using namespace std .2.2. Di dalam fungsi main di sini ada parameter x dan y yang akan dikalikan menggunakan pemanggilan hasil kali yang telah kita buat. Lalu di sini program akan mencetak. Untuk mengerang program seperti ini, kita tidak bisa run langsung. Kita menggunakan komen seperti berikut: g++ file main-nya, kemudian file fungsi dari .cpp-nya, underscore program. Kita cek bagian untuk terminal. Nah, untuk mengeksekusinya adalah dengan cara mengetikkan ketik /program. Untuk hasilnya di sini hasilnya 20 dikarenakan kita menyebutkan 4 dan y-nya adalah sama dengan 5. Otomatis 4 dikali 5 adalah 20. Di sini 6 dan 7, maka di sini akan menghasilkan 42. Baik, mengenai program modularnya bagian ke-7, untuk yang modular yang HPP sudah seperti saya bilang, terdapat header luar modular HPP _HPP sudah kita deklarasikan. Di sini terdapat 3 prototype, ada tampil menu, tambah, dan juga kurang, dengan yang terbagi dengan file lain. Lalu untuk bagian CPP seperti biasa, untuk header ISM itu menggunakan cout. Di header modular juga kita inputkan supaya definisinya cocok dengan deklarasi yang telah ada. Kemudian using namespace std mencetak 3. Jadi untuk tampil menu, fungsi tampil menu di sini mencetak 3 tambah dan kurang, dan akan mengeksekusi aritmatika masing-masing. Di sini untuk main program modularnya itu
Untuk baris kode pertama, using namespace std, menggunakan cout dan in. Kemudian di sini akan membuka akses moduler dengan pemanggilan input include nama file HPP tadi. Kemudian di sini ada fungsi yang kita panggil nama tampil menu. Di sini ada dua tampilan menu. Untuk menu yang pertama dan menu yang kedua, dan di sini juga terdapat pengondisian struktur, yang dimana pilih sum dengan 1 menghasilkan ditambah, sedangkan untuk pilih sum dengan 2 itu akan menghasilkan A dikurang B. Dan untuk kondisi lainnya jika kondisinya tidak terpenuhi. Di sini untuk outputnya di sini akan tambah kurang. Di sini akan melakukan hasil penjualan tambah. Ini sekarang ke pertama 20 dan 30, maka di sini akan menghasilkan hasil 50. Untuk bagian pengurangan kita masukkan juga untuk 50 dan 20 akan menghasilkan 30. Sudah sesuai dengan output yang sudah kita masukkan. Oke, mungkin sekian saja yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Terima kasih sebelumnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.